Baik, Pak Menteri. Pak Menteri, sejak Desember lalu Pak Menteri menjadi pejabat negara di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya Bapak bergerak di bidang usaha. Pak Menteri bisa dijelaskan nggak? Ada perbedaan nggak perilaku pola hidup Pak Menteri setelah diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi memimpin kementerian yang cukup strategis yang mengurus banyak hal, terutama karena industri pariwisata merupakan industri yang paling terkena dampak COVID-19. Apakah ada perubahan dalam kehidupan sehari-hari Pak Sandiaga Uno setelah mendapat kepercayaan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Barangkali bisa diceritakan kepada kita semua, Pak Menteri. Terima kasih, The Birthday Boy. Jadi sebelum ini saya juga pernah menjabat sebagai kepala daerah, pimpinan daerah, dan juga memiliki tanggung jawab publik. Namun di 2018 saya berhenti dan mengikuti prosesi kontestasi demokrasi. Setelah putusan MK, saya menjadi warga negara biasa. Nah, selama menjadi warga negara biasa mulai tanggal 28 Juni 2019 sampai 23 Desember 2020, saya melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya di UMKM, khususnya juga di bidang penciptaan lapangan kerja, bagaimana kita memastikan bahwa kehidupan masyarakat ini memiliki satu peningkatan. Kami berdua, saya dan Pak Prabowo, sepakat untuk mendukung pemerintahan yang terpilih di bawah Pak Jokowi dan Pak Maruf. Namun pada saat itu saya berpikiran bahwa saya akan membantu dari luar pemerintah. COVID-19 merupakan game changer. Semua berubah karena COVID-19, karena kita sangat tertekan dan dampak kesehatan yang luar biasa. Saya kehilangan sahabat-sahabat yang meninggal karena COVID-19. Saya sendiri terkena COVID-19 bulan Desember. Dan kalau dilihat apa perubahannya, berat badan sama, bangun tidur, tetap subuh, olahraga masih rutin. Perbedaannya mungkin sekarang saya tidak ada tanggalan merah lagi, tanggalannya hitam semua. Saya turun ke 5 destinasi super prioritas dan destinasi lainnya sesuai dengan arahan Pak Presiden. Yang berbeda juga bahwa sekarang tentunya saya harus menjalankan amanah dan visi Bapak Presiden, yaitu visi Indonesia Emas 2045. Saya juga harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang selama ini berkaitan dengan pemberdayaan yang tidak langsung terhubung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semua yang saya lakukan harus berdasarkan tugas dan fungsi saya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya ini dididik sebagai profesional, fokus dalam tugas saya, dan saya berharap ini di masa-masa yang penuh keprihatinan, di masa-masa yang sulit, tentunya kita bisa menangkap satu peluang di balik dan mengambil hikmah di balik badai yang sedang berkecamuk ini. Saya berharap juga kita bergandengan tangan, kita bersatu padu, dan jangan menyalahkan satu sama lain. Agenda-agenda politik seperti baru saja yang dipost oleh kawan kita, Om Prayogo ini, Om Adi Prayogo ini berbahaya sekali, Pak. Nanti kita insya Allah bicara politik itu ya dekat-dekat 2024 lah. Tapi sekarang ini saya fokus di tugas saya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tugas saya sangat beban yang sangat berat.
banyak sekali harapan, banyak sekali curhatan, banyak sekali tekanan kepada kami untuk segera bertindak untuk menyelamatkan penghidupan masyarakat. Jadi itu yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya saya lebih bebas tentunya untuk bergerak. Sekarang ini saya punya nomenklatur yang sangat jelas, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden bahwa ini tugas yang sangat berat dan saya akan bergerak cepat, gercep, bergerak bersama, geber, dan gaspol, yaitu garap semua potensi agar kita bisa mengembalikan pariwisata dan ekonomi kreatif dan juga membangkitkan ekonomi kita. Pilar kita adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Nah, salah satunya adalah kolaborasi dengan rekan-rekan media. Saya senang sekali Pak Gun kemarin waktu saat berlari bilang komit bahwa Tribun Group akan mendukung sports tourism. Ini anugerah yang luar biasa karena menurut saya media ini memainkan peran yang sangat-sangat sentral. Banyak sekali keputusan untuk berpariwisata dan pemasaran dari produk-produk ekonomi kreatif bergantung kepada bagaimana media menampilkan, men-showcase dan menghadirkan etalase untuk produk wisata, destinasi wisata, dan produk ekonomi kreatif. Saya harapkan kerjasama ini bisa kita tindak lanjuti untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.